Shalom. Mewakili seluruh tim penggembalaan gereja lokal Dita Community Jambi, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, baik bagi Bapak Ibu yang hadir ibadah secara onsite pagi hari ini, juga bagi Bapak Ibu yang secara online, karena kita tahu ada sebagian besar jemaat kita juga sedang berpergian. Tapi sekali lagi bukan soal kita tetap di Jambi atau sedang kita berpergian, tapi kasih setia Tuhan itu yang tetap ada di dalam hidup kita, amin. Sebab itu kita mau bersyukur bersama-sama di momen tahun baru Imlek ini. Dan sekali lagi mewakili seluruh tim pengembalaan gereja lokal, kami mengucapkan Gongsi Fatsai. Karena cuman itu yang bisa saya ngomong. Selebihnya saya akan pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Wajah saya boleh oriental, tapi bahasa saya adalah bahasa Indonesia dan bahasa ibu saya malah bahasa Jawa. Ya, tapi ini bukan soal bahasa, tapi sekali lagi mari kita sama-sama bersyukur. Mewakili juga keluarga kami secara khusus mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Sekali lagi Gongsi Fatsai. Biarlah ada kasih karunia Tuhan, ada berkat Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Oke, kita akan belajar bersama-sama hari ini dari firman Tuhan, dari tema atau fokus kita sepanjang tahun ini, yaitu menabur dan menuai dengan sukacita. Nah, 3 bulan ini memang secara khusus kita belajar tentang kehendak Bapa. Kenapa? Karena saya percaya orang yang mengenal, mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak Bapa, maka dia pasti akan melakukan apa yang Tuhan berikan kepada gereja Pelita Community di tahun ini, yaitu menabur, dan tentunya orang yang menabur itu akan menuai dengan sukacita. Karena kalau tahun lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana hidup kita ini harus bertumbuh, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai benih pilihan Tuhan. Kita tertanam, kita berakar, terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu ada 3, yaitu buah pertobatan, itu bicara karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita juga menghasilkan buah pelayanan. Dan yang ketiga, kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Nah, secara khusus tahun 2025 ini Tuhan memberikan kehendaknya melalui fokus yang Tuhan taruh di hati setiap pemimpin, yaitu kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Tentu buah karakter, buah pelayanan itu terus harus kita hasilkan. Tapi secara khusus, secara fokus kita mau menghasilkan buah jiwa-jiwa. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa? Kita harus menabur dengan sukacita. Apa yang kita tabur? Doa kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita, supaya mereka yang tadinya gak kenal Yesus, dan kita tahu orang yang gak kenal Yesus akan binasa, mengalami maut, terpisah dengan Allah selamanya. Tetapi biarlah melalui hidup kita yang mau melakukannya dengan sukacita, menabur. Menabur itu bukan gak sengaja Bapak Ibu. Petani menabur itu sengaja, memang sengaja dilakukan. Jadi katakan kanan kiri, menabur itu sengaja. Ya, kata kuncinya tuh sengaja. Ya memang sengaja mau ditabur, direncanakan. Bukan asal-asalan. Nah, tentu sekali lagi, apa yang kita tabur tadi? Doa kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Nah, secara khusus hari ini tentu bukan hanya karena suasananya suasana Imlek sehingga kita bersuka cita. Apalagi seperti Ibu Ros tadi katakan, wah kalau orang Chinese tuh wah yang sehat, yang kaya, yang makmur, wah semua amin. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, keselamatan saja Tuhan beri, kata firman Tuhan. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain itu Tuhan gak beri. Bahkan tahun lalu ayat fokus kita apa? Kalau kita menghasilkan buah, maka firman Tuhan ngomong apa? Minta apa saja.
Dan saya percaya seperti khotbah saya di akhir tahun kemarin, saya percaya setiap jemaat ini sudah berbuah, bahkan buahnya semakin lebat, sehingga ngomong kanan kiri, tahun ini kamu boleh minta apa saja sama Tuhan. Ya, minta apa saja. Ngomong kanan kiri, apa saja tuh ya apa saja yang kamu minta. Tentu orang yang menghasilkan buah hidup sesuai firman, mintanya pasti yang berpadanan dengan firman, ya. Nah, jadi mari hari ini di momen tahun baru Imlek ini kita mau menabur dengan sukacita. Sekali lagi bukan karena suasananya memang bersukacita dan memang sudah sewajarnya lah kita bersukacita, tapi kita mau menabur waktu kita mau menabur doa kita mengunjungi keluarga kita, dan secara khusus yang belum kenal Tuhan, untuk kita menabur dari dalam hidup mereka. Supaya satu masa nanti kita akan tuai jiwa-jiwa, amin. Karena itu yang menjadi kerinduan Bapa, itu yang menjadi kehendak Bapa. Nah, bicara tentang tema 3 bulan ini dari Yohanes 4 ayat 35, firman Tuhan ngomong seperti ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, jadi poin yang pertama yang mau saya katakan adalah next. Oke, ikutin. Ngomong sama-sama, sekaranglah waktunya. Ya, jangan tunda, sekarang waktunya. Bukan cuma sekarang karena memang kebetulan momen Sintia Imlek, tapi memang inilah waktunya. Beberapa hari ini saya sedang ikutin sebuah pelajaran akhir zaman. Saya nggak akan singgung banyak, beberapa anggota komsel, grup beberapa saya kirim. Dan berkali-kali intinya saya katakan waktunya sudah singkat, tapi bukan berarti membuat kita takut. Karena tujuan kekristenan kita itu memang mau bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Jadi kalau Yesus udah mau datang, harusnya nggak menjadi ketakutan dalam hidup kita. Tapi seperti Paulus katakan, kalau hari ini aku hidup, aku harus bekerja menghasilkan buah. Saya sangat diberkati dengan sharing di Komsel Damai Sejahtera hari Rabu yang lalu di rumah Lause Dorcas. Lause Dorcas menginspirasi setiap kita, menginspirasi setiap kami dalam segala keadaan yang kita tahu sama-sama yang sedang dialami oleh Lause Dorcas dalam fisik yang lemah karena penyakit yang Tuhan izinkan dialami, tapi gairah, antusias, semangat untuk menabur itu tetap membuat Lause bersuka cita. Dan firman Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Coba lihat Lause, kan sehat ya, segar, senyum, nggak seperti orang sakit kanker stadium 4B. Tanggal 4 nanti harus kemo lagi, kemo yang ke-5 atau 6 ya? Ke-6. Tapi dia bersuka cita, dia masih pelayanan, dia masih kunjungan, ngomong kanan kiri, kita lebih sehat loh. Sekaranglah waktunya. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita yang belum kenal Tuhan, mereka butuh Tuhan. Jangan tunggu nanti, karena ayat ini katakan, kamu berkata 4 bulan lagi waktunya menuai, tapi Tuhan katakan lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 dan 17 ngomong seperti ini Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ngomong kanan kiri, tahun ini Tuhan jelas-jelas utus kita. Setiap jemaat, bukan cuman penatua, bukan cuman full time, tapi sama-sama ngomong setiap kita diutus oleh Tuhan untuk menabur dengan sukacita. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Sebab seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Dan sekali lagi pergunakan secara khusus momen Imlek ini. Biarlah kedatangan setiap kita ke rumah saudara kita, ke rumah keluarga kita, kita menggenapi perkataan firman Tuhan ini. Yang setuju katakan amin. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita datang membawa kabar baik. Kenapa? Karena di ayat 17 katakan gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita merujuk dari Efesus pasal 2 ayat 8-9, firman Tuhan katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia Tuhan itu memang untuk semua orang. Tapi untuk orang menerima kasih karunia, dia butuh iman. Dan firman Tuhan katakan bagaimana iman itu bisa timbul dari hati mereka, yaitu mereka harus dengar kabar baik itu, yang setiap kita bawa kepada mereka. Amin. Jadi hal yang pertama adalah sekaranglah waktunya, jangan tunda. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, beritakan kabar baik dengan baik. Sama-sama sebutkan, beritakan kabar baik dengan baik. Amin. Karena ada begitu banyak orang memberitakan kabar baik dengan cara yang buruk. Kau tidak percaya Yesus mati masuk neraka kau. Itu membawa kabar baik dengan cara yang buruk. Terus jelek-jelekin keyakinan, kepercayaan orang. Gak seperti itu Bapak Ibu. Yesus gak pernah ngajar seperti itu. Makanya sekali lagi melalui momen Imlek ini kita mau belajar. Karena ini sebenarnya kesempatan yang baik bagi kita untuk menabur dengan sukacita. Sekali lagi apa yang kita tabur? Doa, waktu, tenaga, bahkan juga uang kita. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang tahun baru Imlek, tentu ada beberapa pertanyaan, bahkan mungkin sudah berkali-kali Pak Ayong sampaikan, dan hari ini saya akan mengingatkan lagi, mereview lagi, sembari memotivasi Bapak Ibu untuk mulai berani menyampaikannya. Karena kan kemarin di Koramdeo juga ditanya, besok ada ibadah Pak ya? Baru dengar kami, kok orang Kristen beribadah di tahun baru Imlek? Nah, tentu budaya tidak semuanya salah. Budaya itu kan hanyalah sebuah tata cara sebuah suku atau bangsa untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau ada pertanyaan apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Boleh. Kan sama seperti kita juga tahun baru Masehi 1 Januari kemarin. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Ini cuman beda kalendernya saja, kalender lunar. Menjadi tahun baru. Nah, tetapi di balik kisah Imlek tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita cari persamaannya untuk kita datang membawa kabar baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Imlek, itu kan bicara tentang festival datangnya musim semi. Bagaimana mereka menyambut dengan sukacita. Nah, tetapi di dalam peristiwa Imlek itu juga ada sebuah legenda, ada sebuah kisah yang tentu kalau kita pelajarin itu sesungguhnya itu apa yang sudah ditulis ribuan tahun dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu yang dialami oleh bangsa Israel. Karena kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1, kan kalau perayaan Imlek itu kan dimulai dari hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome di tanggal 15. Ada beberapa hal yang kita perhatikan dan itu sama, mirip dengan peristiwa Paskah. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 mulai, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun, bulan pertama.
Nah, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, bulan pertama tadi, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Pada tanggal 14 senja dipotong. Nah, apa yang dilakukan? Kan kalau kita kembali, saya ceritakan dulu secara keseluruhan yang saya percaya Bapak Ibu juga sudah tahu legenda cerita di balik tahun baru Imlek, yaitu tentang adanya Nien, monster yang pada malam datang, yang bertahun-tahun sebelumnya itu selalu memangsa semua yang bisa dimakan, bahkan anak-anak. Nah, tapi sampai satu masa mereka perhatikan dari tahun ke tahun mereka dalam ketakutan, tapi pas hari itu mereka lihat kenapa ketika ada warna merah, ketika ada cahaya, monster itu jadi takut. Nah, mulai sejak itulah setiap malam menjelang tahun baru Imlek, festival musim semi, maka ada hal-hal yang mereka lakukan untuk menangkal supaya monster itu enggak memangsa hasil panen mereka, enggak memangsa anak-anak mereka. Dan sekali lagi, secara pribadi saya juga enggak tahu kisah itu sampai ke daratan China itu lewat siapa. Tapi jauh sebelum itu terjadi dan tersiar dalam sebuah kisah, itu sudah terjadi di Mesir. Beberapa waktu yang lalu di Coram Deo juga ada Lause Ross. Dia bersaksi seperti ini. Dulu waktu dia belum kenal Tuhan dan dia disuruh anak-anaknya untuk mengenal Tuhan, dia baca firman Tuhan. Dia pikir karena dia seorang guru, dia suka belajar, dia bacalah mulai dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian dia baca-baca, dia pusing, ini dongeng ini. Udahlah, tapi karena anaknya suruh, ya sudahlah coba lama baca. Akhirnya dia langsung baca ke Wahyu. Apa tak tambah pening? Yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen aja baca Wahyu pusing. Ini yang di luar Tuhan baca kitab Wahyu. Wah, tambah kacau balau ini. Tapi satu titik dia baca kitab Amsal. Nah, waktu dia baca kitab Amsal, dia mulai ngehnya gini, iya ya, di keyakinan aku sebelumnya, sekarang ini kalimat-kalimat bijak seperti ini ada loh. Kan Amsal itu kata-kata bijak. Dan kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, sebenarnya bukan cuma di Amsal yang cuma 31 pasal itu Bapak Ibu. Ada begitu banyak Amsal-Amsal lain yang ditulis oleh Salomo. Ada begitu banyak kidung-kidung yang dicatat oleh Salomo. Walaupun gak terkanon semua di Alkitab kita. Tapi, ini sama, ini mirip. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita mengenal Dia. Lause Ross lewat baca Amsal. Dan kita tahu sebagai orang percaya waktu zaman Salomo memerintah, firman Tuhan yang mencatat semua kerajaan di bumi itu datang ke tempat di mana Salomo memerintah. Dan saya percaya mereka datang, mereka belajar, dan kemudian mereka bawa Amsal itu, mereka bawa kata-kata bijak itu, mereka bawa kisah-kisah yang terjadi dengan bangsa Israel. Menurut saya itulah kemungkinan jalurnya. Sehingga secara khusus bangsa Chinese yang juga adalah keturunan Yafet. Sem atau Yafet ya, saya kurang pasti. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah tahu lebih pasti, ya, yang pasti bukan Ham. Kalau Ham itu jadi orang-orang Afrika. Tetapi bukan soal dari mana kisah itu, tapi maksud saya melalui momen Imlek ini, kita mau datang membawa kabar baik dengan cara baik, bukan mencari perbedaan untuk perdebatan, tapi cari persamaannya untuk beritakan kabar baik itu, amin.
Nah, beberapa tradisi yang saya katakan tadi, akhirnya setiap malam menjelang tahun baru, mereka kumpul makan bersama-sama. Kalau bisa nggak usah tidur, anak-anak dikasih angpau dulu, angpaunya, koinnya dalam bentuk apa? Logam, supaya bisa mereka main. Karena menurut mereka kalau sampai anak itu tertidur, kalau tersentuh oleh nian tadi, bisa demam dan bisa mati. Nah, makanya maka begadang. Tadi pagi saya terbangun 1:30 karena tidur cukup cepat. Dan kemudian saya tambahin beberapa poin di PowerPoint saya. Ternyata ada juga jemaat yang langsung respon. Karena 2:30 sampai 3:30 saya kerjain. Langsung respon. Saya mau tanya, ini kamu baru mau tidur atau sudah bangun juga? Baru mau tidur kok. Wah, memang kalau malam tahun baru kan begadang, kumpul keluarga, apalagi Jakarta beberapa banjir katanya daerah, nggak bisa pulang kami. Jadi kalian kejebak di mana saya ngomong? Untung kami lagi di apartemen saudara, tapi nggak bisa pulang ke rumah karena akses ke rumah banjir. Nah, ya mungkin ada di antara bapak ibu juga semalam makan bersama dengan keluarga, terus bergadang semalaman. Tapi bersyukur pagi hari ini bapak ibu bisa datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Nah, tradisi makan bersama itu juga firman Tuhan catat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3, ayat selanjutnya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap orang dalam tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Saya baca terus ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi seperti bangsa Israel ketika malam menjelang Paskah, tanggal 14 tengah senja, sampai besok tanggal 15 mereka keluar mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir. Nah, seperti itulah yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita dan setiap kita. Yang saya nggak tahu semalam ada yang makan bersama keluarga? Sebagian besar pasti ada kan? Sacapme. Nah, itu kata kedua yang saya bisa ngomong selain gong sifat saya tadi. Ya, tapi ya kita belajar dari persamaan itu. Nah, sekali lagi, kenapa? Mereka berkumpul, mereka makan bersama, kalau bisa nggak usah tidur. Ya karena sekali lagi, karena ada monster nian tadi. Yang bertahun-tahun sudah membuat mereka ketakutan setiap menjelang musim semi itu. Nah, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 11 ayat 4. Berkatalah Musa, begini firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ada maut pada malam itu. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang mendengar firman Tuhan dan mereka melakukannya, seperti apa yang kita baca tadi ketika mereka berkumpul mengambil anak domba pada tanggal 10 dan kemudian tanggal 14 senja disembelih dan kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu dan kedua tiang pintu. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 firman Tuhan berkata gini, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu.
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Oke, next. Nah, jadi firman Tuhan mengajar kepada bangsa Israel supaya luput dari maut tadi. Maka anak domba yang disembelih tadi, darahnya itu harus disaputkan ke dua tiang pintu dan di ambang pintu. Makanya kalau sekarang kita lihat tradisi Chinese, ya setiap cincin ada seperti itu kan, merah. Karena firman Tuhan katakan apa? Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan tadi seperti tradisi yang saya katakan tadi, mereka percaya Nian itu takut dengan warna mereka, Nian itu takut dengan cahaya, dengan terang. Makanya kalau hari ini kita juga lihat banyak lampion-lampion warna merah cenderung. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 4, 5 dan Yohanes 8 ayat 12 ngomong gini. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan satu lagi, ya ini yang paling disuka, ditunggu oleh anak-anak, apa? Angpau. Pokoknya semua bernuansa merah. Karena menurut kepercayaan dan keyakinan mereka, Nian itu takut dengan warna merah dan cahaya. Tapi kita tahu warna merah yang dimaksud itu apa? Itu darah Yesus. Darah yang membebaskan hidup kita. Darah yang menebus dosa kita. Menghapus semua dosa kita, menebus hidup kita. Sehingga kita bersuka cita. Jadi gak salah kalau merah itu bicara tentang sukacita. Gak salah merah itu menurut kepercayaan itu membuat monster itu takut. Karena seperti maut itu lewat karena ada tanda darah. Begitulah kita bisa bersuka cita hari ini, amin. Jadi jangan cari perbedaan dan perdebatan, cari persamaannya. Di momen Imlek ini cerita tentang Paskah, dan kita tahu Paskah itu menjurus kepada siapa? Kepada Yesus, kepada karya salib. Sebab firman Tuhan katakan semua manusia itu berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Tapi bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Seperti bangsa Israel diluputkan dari maut malam itu. Begitu juga dengan setiap kita yang percaya kepada karya salib. Darah Yesus menebus hidup kita. Darah Yesus menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi beritakan kabar baik Bapak Ibu. Dengan cara yang baik. Cerita dari sisi persamaannya. Jangan cari perbedaan apalagi perdebatan. Jangan beritakan kabar baik dengan cara yang buruk. Tapi mari momen Sincia ini, momen Imlek ini, beritakan kabar baik, kabar keselamatan itu dengan cara yang baik. Tabur waktumu, tabur kesempatan, dengan sengaja datang, kunjungi, ngobrol, cerita. Dan kisah ini menjadi kisah yang harus menginspirasi kita untuk kita bisa sampaikan kepada mereka, amin. Dan kalau bicara tentang Shio, ya kita tahu, saya searching di Google, ini pada dasarnya kan itu hanya untuk apa? Tahun. Walaupun kemudian semakin berkembang, ya itulah kadang manusia kan bisa mengembangkan dengan berbagai macam pikirannya. Tapi maksud saya nggak usah anti dengan Shio. Walaupun kita juga nggak berpatokan dengan itu. Kalau ditanya Shio saya apa sekarang? Shio Yesus. Karena kata Shio itu kan seperti. Dan kita kan mau seperti Yesus. Tapi sekali lagi kita nggak usah anti. Karena itu diberikan untuk memudahkan penghitungan tahun demi tahun. Kadang kalau orang ngomong, Bapak tahun berapa? 73, mereka langsung tahu, Syukerbo kan? Ya secara penanggalan iya, dengan tujuan mudah mengingatkan.
Karena zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang tentunya. Ini kan budaya udah ribuan tahun Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami. Dan kalaupun hari ini dikatakan, wah tahun ini tahun apa ya? Tahun ular. Ya nggak usah anti juga Bapak Ibu. Tadinya saya mau pengen beli baju yang gambar ular. Tapi kadang orang Kristen tuh begitu ngomong ular itu pasti wah langsung ingat kisah di Taman Eden. Padahal dikatakan ular itu binatang yang paling cerdik. Makanya Yesus juga pernah ngomong apa? Next, di dalam Matius 10:16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan anti dengan kata ular juga Bapak Ibu. Tidak serta-merta ular itu bicara soal setan. Enggak Bapak Ibu. Tapi ular itu binatang yang paling cerdik. Kitab Kejadian mencatatnya juga seperti itu. Ya nggak tahu terlepas kemudian penafsirannya itu adalah iblis ya enggak. Tapi Alkitab Kejadian mencatat ular adalah binatang yang paling cerdik. Nah makanya Yesus juga menggunakan istilah itu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi mari beritakan kabar baik itu dengan cerdik. Tapi dengan hati yang tulus. Dan harus seimbang Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan cerdik dan tulus itu harus seimbang. Terkadang gereja cuma ngajarin kita tulus. Makanya kita jadi sering dimanfaatkan dan maaf dibodohin orang. Terus kita marah sendiri. Padahal Yesus ngajarnya seimbang. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik tapi kalau nggak tulus itu akan jadi apa? Licik. Bodohin orang. Tapi kalau tulus nggak cerdik kita dibodohin orang jadi bodoh. Nah jadi Yesus ajar cerdik dan tulus. Jadi sekali lagi melalui momen tahun baru Imlek ini tabur waktu dengan kunjungin. Dan biarlah kedatangan kita itu mendatangkan kabar baik. Dengan hikmat Tuhan, dengan ketulusan hati kita beritakan kabar baik. Amin. Bahkan kalau kita lihat next, meja sembayang, bandingkan kemah sembayang Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian di dalam perjalanan di padang gurun, mereka disuruh membuat kemah sembayang. Dan kalau Bapak Ibu lihat susunan tatanan meja sembayang saudara-saudara kita, itu mirip juga tatanannya. Dari mesbah korban bakarannya ada binatang, ada kolom basuhannya, terus masuk ke ruang kudus ada meja roti sajian, ada kaki dian, ada mesbah dupa, dan kemudian masuk ruang kudus, ada tempat pertemuan antara imam besar yang setahun sekali dengan Tuhan. Mirip Bapak Ibu, ada dupanya, ada lilinnya, ada rotinya, ada binatang yang kadang kepala babi di situ. Jadi saya percaya Tuhan menggunakan banyak cara sampai kisah Paskah itu sampai ke daratan Cina. Dan kisah itu sampai hari ini masih ada dan dipercayai oleh saudara-saudara kita. Jadi mari sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan hikmat Tuhan, dengan kecerdikan, kita datang menabur kabar baik dengan cara yang baik. Amin. Karena seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan gini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Itu kabar baik yang harus kita bawa. Melalui kisah yang mereka ngerti, melalui kisah yang mereka faham. Tentang nien tadi, tentang kenapa mereka harus kumpul makan bersama, kenapa mereka harus pasang tanda merah di pintu mereka, kenapa harus pasang lampion, kenapa harus memberi angpau. Kisah yang sama, yang jauh lebih dulu ada di dalam firman Tuhan. Dan ujungnya adalah itu tentang darah Yesus yang melepaskan kita dari maut. Amin. Jadi datang, kunjungi, beritakan kabar baik dengan cara baik, dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Amin. Bukan saja ketika kita melangkah datang ke rumah keluarga kita, Tuhan menyertai kita.
Tetapi percayalah di sepanjang tahun yang baru ini Tuhan menyertai kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi biarlah melalui momen tahun baru Imlek hari ini ada 3 kebenaran yang Tuhan ingatkan. Menabur dengan sukacita bukan nanti tapi sekarang. Waktu menabur kita beritakan kabar baik dengan cara yang baik. Dan percayalah Tuhan menyertai hidup kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan doa kita di awal tahun ini. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kunci D boleh? Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi mari naikkan puji ini sebagai doamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari gunakan beberapa waktu sebagaimana pujian yang kau naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Naikkan doamu di awal tahun yang baru. Secara pribadi engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Engkau boleh memasuki tahun yang baru. Dan saya percaya ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak hal yang ingin kau minta kepada Tuhan di tahun yang baru. Mari gunakan beberapa waktu ini kau secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami memasuki tahun yang baru ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau akan menyertai kami di tahun yang baru ini. Sekalipun dunia berkata tahun ini akan menjadi tahun yang sulit, tapi kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini, tetapi hidup kami bersumber kepadamu. Engkau Bapa penyedia segala yang kami perlu. Bahkan lebih daripada apa yang kami perlu, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau sanggup menyediakan. Tuhan, dengar setiap seruan doa umat-Mu di awal tahun baru ini. Sebab Engkau berkata, mintalah maka ku beri. Carilah maka Engkau mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan, terima kasih buat janji firman. Hal yang kedua yang perlu Engkau doakan hari ini,
Kalau Tuhan ingatkan, siapa yang harus engkau kunjungi, baik hari ini ataupun selama momen Imlek ini, bahkan di sepanjang tahun ini, mulailah dengan engkau doakan mereka saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang kau taruh di hati kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas hidup mereka. Jangan biarkan mereka binasa dalam keberdosaan. Tapi biarlah mereka menerima kasih karunia karena mereka beriman juga kepadamu. Dan biarlah mereka dapat beriman kepadamu karena mereka mendengar firman-Mu. Sebab itu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Di beberapa hari di momen Imlek ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami memberitakan kabar baik itu dengan cara yang baik. Supaya mereka dapat mendengar Injil, mendengar firman Kristus itu. Dan mereka beriman, dan mereka menerima kasih karunia keselamatan itu. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati setiap umat-Mu, baik yang mendengar secara onsite maupun secara online. Dan kami akan memberitakannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang kami kasihi. Baik itu orang tua kami, baik itu pasangan kami, baik itu anak-anak kami, bahkan itu saudara-saudara kami. Sungguh biarlah kedatangan kami memberitakan kabar baik, itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia.